Pemirsa, kita memang masih menunggu banyak narasumber lagi karena sebagian besar undangannya nanti adalah ustadz-ustadz. Sampai sekarang rupanya masih ada yang baru selesai tarawih, ada yang masih jadi imam. Termasuk selamat datang Jenderal Gatot yang juga baru tarawih, nggak jadi imam kan. Baik, sekarang Pak Joni Plate. Baik Bang, gimana Bang? Gimana tanggapannya terhadap Ketua Panja tadi? Ternyata nggak ada masalah apa-apa dia bilang. Iya. Sama Nasdem. Kalau dilihat dari prosesnya pembahasan undang-undang ini, revisi undang-undang ini, maka sebetulnya sudah selesai, bukan 99,99% lagi Bang Karni. Pembahasan ini sudah dijadwalkan untuk diparipurnakan tanggal 25 Mei ini atau hari Jumat. Jadi kepada Pansus diharuskan untuk menyelesaikan ini di tingkat Pansus. Apabila tidak bisa diambil keputusan di tingkat Pansus terkait dengan isu definisi sekalipun, maka itu dibawa ke paripurna dan diputuskan di paripurna. Itu kewenangan paripurna. Apakah keputusan di paripurna, rapat paripurna DPR RI melalui mekanisme musyawarah atau mekanisme voting, undang-undang ini, revisi ini harus diselesaikan. Mengapa itu? Ya, karena memang tantangan kebangsaan kita, tantangan terhadap ideologi negara ini real dan nyata. Ini tidak bisa ditawar-tawar melalui negosiasi-negosiasi terbatas di antara para politisi lalu menghambat itu. Tindakan terorisme ini bukan saja tindakan lokal, tapi ini transnasional. Tindakan memang menantang terhadap ideologi negara. Dan ini bukan main-main, ini hal yang serius. Untuk itu aparat harus diberikan perlindungan melalui legislasi primer. Undang-undang ini satu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Tanggal 25 Mei tahun 2018 ini harus bisa disahkan oleh DPR RI sebagai undang-undang. Itu yang pertama Bang Karni. Yang kedua, terkait dengan definisi motif politik, ya memang riwayatnya undang-undang ini dibuat adalah karena ada tantangan terhadap ideologi negara, terhadap konstitusi negara. Tantangan ideologi dan tantangan konstitusi itu apa? Itu tantangan politik. Jangan sampai nanti dengan kita terjebak dalam definisi, setelah membuat definisi terorisme itu apa, lalu nanti definisi motif politik itu apa, lalu tidak selesai barang ini. Itu saya kira tidak boleh. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa tindakan terorisme ini, act of terror ini sudah sangat kejam, keji, brutal, masif, dan itu tidak ada toleransi lagi. Semua aparat dan instrumen negara harus bangkit dan menunjukkan kemampuannya akan kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi bangsanya sebagaimana amanat konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar tujuan negara itu yang pertama jelas kok apa yang dilindungi itu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Pada setiap kesempatan di mana tumpah darah Indonesia ditantang, maka kita jangan berlindung di balik demokrasi dan HAM ya terhadap tujuan bernegara kita. HAM dan demokrasi menjadi nomor 2 pada saat hak-hak dan tujuan negara dipertaruhkan. Demokrasi dan HAM menjadi nomor 2 pada saat di mana keberadaan negara dipertaruhkan. Itu tidak boleh ada tawar-tawar. Karenanya fraksi Nasdem pasti mendorong kalau sampai Pansus, Panja, tim perumus tidak berhasil menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan di tingkat Pansus, bawa itu ke paripurna, kita selesaikan di paripurna dan tidak ada jalan buntu di paripurna. Terkait dengan ini pasti ada keputusan melalui voting sekalipun, dan apabila itu dilakukan voting di sana akan terlihat siapa dan partai-partai mana, fraksi-fraksi mana yang menjaga dan melindungi ideologi dan konstitusi negara, yang mana yang mengambil sikap diametral terhadap konstitusi dan ideologi negara. Itu pilihan kita. Apabila kita berkeinginan untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara, melindungi segenap tumpah dari Indonesia, sahkan undang-undang itu 25 Mei 2018 hari Jumat yang akan datang. Kira-kira demikian Bang Karni. Baik, sekarang giliran Pak Ansar Bey. Soalnya susah potongnya tadi deh.
Yang mana ini? Iya, Bentar nih. Pak Ansat kan Masih menanggapi yang tadi. Iya, Pak Ansat itu saya anggap mewakili Polri malam ini. Udah pensiun lama Mas. Ya, tapi kan pasti sangat konsen dengan undang-undang ini. Baik, Bung Karni. Yang pertama, masalah berlarutnya. Memang katanya sekarang tinggal definisi. Tapi kalau saya lihat dari background ini, katanya 99%. Iya, tapi 1% itu soal definisi. Definisi ini ada konsekuensi, dibuat di akhir. Pasal-pasal sudah disetujui, tinggal definisi. Nah ini kan absurd sekali. Absurd sekali. Kalau buat definisi dari awal, karena definisi konsekuensinya akan tergambar di dalam pasal-pasal kan. Iya. Nah ini sudah selesai. Konsekuensi adalah mungkin jarang dibayangkan ini, begitu keluar definisi bisa terjadi beberapa pasal yang tadinya sudah dirubah disepakati itu bisa berubah lagi. Atau yang tadi kan tujuan utamanya itu untuk memperkuat agar aparat kita bisa lebih proaktif. Sekarang ini reaktif. Bisa-bisa pasal yang mendukung untuk melakukan proaktif ini bisa malah diperlemah dengan definisi ini. Satu contoh konkret. Saya ya sekarang ini jadi pengamat ya. Saya sangat intens komunikasi dengan anak Densus itu. Apa masalahnya ini? Pertama tadi motif politik. Pak, kalau motif politik itu kita terapkan, itu banyak teroris yang sudah dihukum jadi tidak bersalah. Memang betul, tadi dikatakan teroris mana yang tidak ada motif politik. Betul, tapi tolong dilihat secara detail. Kalau kita bicara secara general, terorisme ini satu gerakan yang transnasional. Itu pasti memang itu jelas politik dan ideologi di situ. Tapi kalau sudah masuk orang per orang, Pak, belum tentu. Apalagi zaman sekarang soal pembuktian tidak bisa mengejar pengakuan kan. Nah, kelompok saja mungkin JAD ya seperti Aman Abdurrahman yang sebentar akan divonis ini, itu pasti jelas. Banyak buktinya, politik dan ideologi. Dia tausiah apa segala macam itu sangat jelas. Tapi begitu masuk di lingkaran kecil, yang anggota-anggotanya yang justru sudah lebih 1.000 orang ini ditangkapin, begitu masuk, kalau ditanya soal politik dia belum tentu tahu. Dia tanya, kenapa kamu lakukan? Ya saya memang pengen mati. Karena ini negara kafir. Kalau bukan kafir yang mati, ya saya mati nggak apa-apa. Saya syahid. Bagaimana membuktikan motif politik di sini? Sementara sudah ratusan orang ini yang diadili. Nah ini kita lihat realitas. Jangan hanya teori. Kecuali saya dulu pernah bertanya sama Mahkamah Agung, apa tidak mungkin Pak, macam di Italia itu, teroris ini diadili itu satu sidang satu jaringan, sama dengan mafia itu satu jaringan. Di situ pasti gampang Pak. Tapi pengadilan kita kan tidak, per orang per kasus. Ini yang masalah dengan motif politik ini. Kemudian yang kedua, masalah keamanan negara. Ini yang saya paham dari berkomunikasi dengan para aktivis ini di luar. Kalau sudah bicara mengancam keamanan negara, wah ini kok kamtip lagi Pak. Seperti dulu kan begini, siapa itu yang membuat batasan perbuatan mana itu mengancam keamanan negara? Bisa saja curi sendal jepitnya polisi atau koramil, lah ini mengancam keamanan negara. Ini yang bahaya Pak, ini yang harus kita perhatikan. Dan
mengapa sampai sekarang begini? Ini kan hasil reformasi, Pak. Kita harus ingat, menghadapi masalah ini kan bukan baru sekarang. Sudah 60 tahunan. Cuma dulu belum ada di kamus kita terorisme itu. Mulai zaman Kartosuwiryo, tahun 50-60-an. Pendekatan kita adalah itu military heavy approach. Sampai pagar betis, operasi militer skala besar. Yang terjadi apa? Hasilnya memang efektif. Berhenti. Sayangnya itu sementara. Tahun 70-80 muncul lagi. Sampai ada komando jihad segala macam itu. Pendekatan kita zaman Kokamtib itu intelligent heavy approach. Banyak sekali ditangkapi dan di sana banyak risiko. Memang efektif. Yang terjadi banyak adalah extrajudicial killing. Itulah yang memotivasi salah satu kuat untuk reformasi di bidang penanganan keamanan. Nah, sekarang jatuhnya ini, sekarang ini yang kita hadapi, Pak, figur-figur utama ini itu anak, cucu, mantu dari orang-orang yang kita tangkapi dulu, termasuk yang terbunuh dulu tanpa pengadilan, makin dedap. Nah, ini kita harus pahami betul ini. Oleh karena itu, pemerintah pasca bom Bali 1 sudah menyatakan dengan tegas bahwa kebijaksanaan dasar pemerintah menangani terorisme adalah kejahatan. Kejahatan harus dibawa ke pengadilan. Hanya pengadilan yang bisa memutuskan. Oleh karena itu, itulah jadinya seperti sekarang. Bagaimana dengan penggunaan militer. Saya dari tahun 2005-2006 ketika terjadi Poso itu, di mana separuh Poso dikuasai oleh teroris, senjatanya 20-an lebih, polisi datang dari lempari bom ini sampai Wapres Pak JK datang di situ. Polisi waktu itu ya sudah terus terang sudah terintimidasi dengan HAM. Karena kalau masuk akan terjadi banyak korban. Datang Pak JK, oh ini teroris, serbu saja. Baru anak-anak itu, yang mimpin itu Pak Tito Karnavian ini, masih letkol kalau nggak salah waktu itu. Saya waktu itu sudah menyerukan, ini seharusnya sudah dengan operasi militer. Karena ini sudah di luar kapasitas polisi. Karena apa? Secara universal, penggunaan kekuatan militer dalam counter terrorism operation ada satu, ini berlaku universal, military assist when situation is beyond police capacity. Saya kira Presiden paham sekali ini, karena beberapa hari lalu beliau mengatakan, Opsgap setelah ribut-ribut, Opsgap itu baru turun kalau sudah di luar kapasitas polisi. Saya kira ini paham. Dan tolong Pak, kita segarkanlah ingatan kolektif kita. Prinsip militer turun kalau di luar kapasitas polisi, ini sudah masuk doktrin ABRI kok dari dulu. Zaman Kopkamtib itu saya masih letnan, Pak. Kita selalu latihan dengan simulasi, ya ini kapan militer menangani. Itu ada dulu tahap seperti di Inggris sekarang, aman, rawan, ini polisi, krisis, sebelah bagian ini kalau Inggris bilang severe, ini masih polisi tapi militer sudah mulai masuk, tahap bahaya militer masuk, polisi. Ini inti di Latgab itu substansinya. Nah, sekarang di kita, saya masih ingat Pak, mulai masih di KPT sampai BNPT, itu berapa kali Latgab antara Polri dan TNI. Saya kira kita masih ingat ada satu tempat TKP itu mengambil posisi di Hotel Sultan. Sekarang ini Hotel Sultan. Kemudian ada di Hotel Borobudur. Kemudian ada di Surabaya
dengan simulasinya itu ada kapal tanker yang dibajak. Nah, di sini digambarkan polisi datang di hotel Sultan dikuasai teroris. Datang, polisi nggak mampu itu. Senjatanya lengkap, di situ ada setergu, senjata otomatis. Kapolda telepon Pangdam, mohon dukungan dari Panglima. Datang helikopter, ketek-ketek, repling, turun bawah, masuknya der, selesai, turun itu si komandan, lapor, teroris sudah kami lumpuhkan, ada sekian. Selanjutnya, sesuai ketentuan, kami serahkan kepada pejabat yang berwajib. Lah ini semua tergambar Pak, dan ini terlaksana. Itu tidak perlu pakai undang-undang. Operasi Tinombala, pimpinan operasi siapa? Kapolda Sulawesi Tengah. Tapi pasukan yang bergerak sini gabungan TNI dan Brimob, sehingga Santoso tertembak. Sangat berhasil. Tidak pakai undang-undang, tidak ada masalah di situ. Nah, oleh karena itu saya heran kenapa sih diributkan. Saya bahkan banyak ngomong dengan teman-teman dari TNI, jangan kita ngotot. Kenapa harus mencari undang-undang untuk pelibatan TNI? Karena pelibatan TNI ini perannya sangat penting, krusial. Secara politis, mengapa TNI ini kita perlukan? Itu mengirim strong message, ini pesan yang tegas kepada teroris bahwa apabila Anda melakukan ini, Anda tidak berhadapan dengan polisi saja, Anda berhadapan dengan negara. Negara terutama bidang keamanan, ada tentara, ada polisi. Saat ini terus terang di benak teroris itu musuhnya di negara ini cuma polisi. Buktinya yang dia hari ini kan bunuhin polisi. 2012 7 polisi di jalan itu yang nggak tahu apa-apa dibunuh, ditusuk, ditembak polisi. Lihat di Surabaya. Karena dia lihat hanya polisi kok di sini. Oh, kalau gitu yang lain bukan musuh kita. Padahal mestinya teroris itu tahu ketika dia menyerang, dia berhadapan dengan polisi, tentara, DPR, dengan jaksa, hakim, dengan parpol, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan semua kementerian, whole government. Ini yang harus kita tanamkan secara mendasar. Nah, kembali kepada tadi, pelibatan TNI ini, saya yakin Pak, begitu digulirkan untuk dibuat jadi undang-undang, itu hebohnya luar biasa. Tidak selesai. Sementara teroris pesta pora. Jadi tanpa itu tidak perlu. Toh kalau mau payung hukum, ada Pak di undang-undang yang existing ini, Undang-Undang nomor 15 dari Perpu itu, pasal 45. Itu ada presiden dapat mengambil langkah, merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional yang diperlukan. Itu kan keputusan politik. Kenapa harus ada lagi? Cukup kuat kan? Nah, sekarang tergantung presiden. Dan ini sudah dipraktekkan Pak. Menyadari adanya tarik-menarik ini Undang-Undang nomor 34 dan Undang Kepolisian. Karena saya di BNPT Pak, mendengar keduanya dan bergaul dengan keduanya. Anak-anak Satgas Anti Teror dari Kopassus itu, dari Denjaka, dari Den Bravo, itu tiap tahun kita latihan Pak. Latihannya seperti itu. Saya ngalami 3 kali di Cijantung itu kita latihan, antara Brimob dengan Kopassus dengan beberapa skenario. Di Marinir itu 2 kali, dengan Denjaka di Bogor kita latihan. Tidak ada masalah. Yang memang di lapangan itu Pak, ini bahasa prajurit ya. Karena di BNPT itu
BNPT membentuk Satgas terdiri dari instansi pemerintah terkait, itu di situ ya TNI masuk, dan masyarakat. Saya kira undang-undang ini sangat Perpres sangat kuat, Pak. Satu-satunya keputusan politik yang bisa merekrut masyarakat terlibat ini ya di BNPT itu. Maaf saya lupa pasalnya persis. Tetapi kemudian masalah pengambilan keputusan politik itu di pasal 3, Pak. Perpres 16 2010 tentang BNPT. Pasal 3 itu menyatakan dalam hal terjadi serangan teroris dalam skala besar, skala nasional, BNPT berperan sebagai crisis center. Ya, crisis center adalah fasilitas dari presiden untuk mengambil keputusan. Jadi sudah ada, Pak. Nah, keputusan apa di situ? Dan ini bukan teori. Kasus pembajakan kapal Sinar Kudus Somalia ini sudah berlaku. Saya kepala BNPT waktu itu, Menko Polkamnya Pak Joko Suyanto terus memanggil Panglima TNI, Kabin, Kapolri. Saya kira itu saja, Pak. Saya sebagai sekretaris yang pimpin Menko Polkam. Prinsipnya sebetulnya yang pimpin itu presiden, karena akan mengambil keputusan mana yang akan dilibatkan ini. Tapi presiden tidak hadir, tapi beliau itu tetap connect lewat handphone. Lagi rapat sampai 3 kali Pak SBY itu telepon ke Menko Polhukam. Kenapa belum berangkat juga ini kapal perang kita? Kenapa? Itu kan sudah siap. Wah ini, wah itu sudah marah itu sana. Kita harus segera. Waktu itu sudah diputuskan bahwa Kapolri sudah paparan, ini begini situasinya, Pak. Akhirnya diputuskan ini beyond police capacity. Oleh karena itu berangkatkan itu kapal perang dengan ada Kopassus apa di kapal perang itu. Jadi sudah jalan, Pak, mengerahkan kapal perang ke luar negeri. Itulah keputusan politik. Sayangnya di pasal 7 Undang-Undang 34 itu kita terjebak menafsirkan keputusan politik itu harus presiden konsultasi dengan DPR dulu, yang pasti lama. Ah, ini krisis kok bom masih konsultasi di sana. Masa presiden tidak bisa mengambil keputusan? Ya. Jadi ini semua, Pak, instrumen sebetulnya sudah ada. Nah, soal jadi sia-sia saja ini DPR ini berdebat panjang lebar sampai batas waktu habis. Bagaimana, Pak? Sia-sia aja mereka debat kalau gitu. Mereka berdebat tentang undang-undang ini sia-sia aja dong. Kalau ini udah ada. Soal perdebatan ini begini, Pak. Ini bahasa prajurit ya. Jenderal, kami kan Satgas. Kami latihan terus. Kita sudah pegal latihan. Kenapa nggak pernah dilibatkan itu nangkap itu? Nah, kenapa Densus? Ini bahasa jujur, Pak. Sabar. Anda sangat penting. Itu yang ditangkap Densus sekarang itu ada 1 orang di desa sana Sarungan. Begitu ditangkap hanya dapat belati 1. Ya kalau Kopassus ke situ kan gimana? Kopassus menghadapi yang begitu. Itu kan pekerjaan polisi saja. Nah, ini sangat penting, Pak. Kenapa? Di Perpres tentang BNPT itu statusnya, nah ini bukan saya ngarang, Pak. Ini Pak SBY sendiri. Kita bingung waktu itu, gimana ini 4? Kalau tidak beyond police capacity, dikemanakan ini anak-anak ini anti teror? Itu artinya di rumahnya. Tulis di situ posisi mereka earmark. Saya nggak ngerti ini sila tentara. Saya tanya beliau, itu apa Pak Irman? Tanya temanmu itu, Romulo Simbolon yang di Polhukam. Saya tanya, Bung Romulo apa? Earmark itu sama kita standby di markas, tapi sudah pasti
Kalau tingkat regu ini, tingkat peleton ini, tingkat kompi ini yang bergerak, dia harus in touch di lapangan. Kapan mereka akan timbul lagi masalah, Pak? Ini masalah tenis. Dalam hal, saya sendiri bertanya, kalau kita menurunkan Satgas, katakanlah dari TNI, apakah dari Kopassus, apa dari Marinir, apa dari Kopaska itu, Denbravo, dalam hal terjadi risiko, dalam operasi harus dihitung risiko. Siapa yang tanggung jawab ini? Sedangkan status mereka di sini BKO. Yang tanggung jawab siapa ini? Katakanlah ada menyerbu satu rumah, terorisnya satu, tapi yang kena tembak di situ ada 10 orang. Tanggung jawab siapa ini? Nah, itu yang belum putus sampai sekarang. Jadi sebetulnya tinggal masalah itu. Jadi menurut saya pelebatan tidak usahlah rame ditarik-tarik kepentingan politik seperti sekarang ini RUU yang nggak jelas dan lama. Cukup saja kalau kultur ABRI itu dalam arti TNI Polri itu cukup dengan latihan, Pak. Latihan itu kan melatihkan, menguji coba doktrin yang ada. Masih efektif tidak ini? Tapi selama ini saya lihat oke-oke saja itu. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, Pak, militer itu sangat penting. Karena ini secara politis kita tunjukkan negara kita kuat. Teroris jangan main-main. Tetapi kapan? Nah, di sini harus diatur karena ada kepentingan melindungi HAM di sini, kepentingan akan konsistensi kita terhadap prinsip demokrasi, di mana otoritas sipil, supremasi sipil, di mana pengerahan kekuatan militer harus di bawah kontrol dari aparat sipil yang dipilih oleh rakyat. Itu jaminan. Nah, saya kira itu kita harus perhatikan. Jangan misalnya, oh ini sudah harus begini. Nah, coba sekarang lihat, Pak. Kita lihat di lapangan lah. Jangan teori. Sekarang di Surabaya, kasus. Atau katakan Kampung Melayu lah yang dekat di mata kita. Begitu terjadi, yang ada di sana, mayat-mayat bergelimpangan. Ada yang putus kepalanya, putus kakinya, serpihan-serpihan bom untuk diidentifikasi, mengamankan TKP. Dari sanalah kita lihat, ini peran instansi mana ini yang harus seluruh dunia itu ditentukan, Bung Karim. Kalau sudah terjadi begitu, disebut di sana ada pendekatan primary agency. Primary agency apa? Emergency services. Siapa dia? Kita lihat kan yang diperlukan begitu terjadi, pertama apa? Ambulan. Yang kedua pemadam kebakaran. Yang ketiga polisi yang menangani TKP karena harus ke pengadilan. Yang lain adalah memperkuat, mendukung. Walaupun dalam undang-undang atau apapun namanya tidak ditentukan peranan tiap-tiap instansi. Bukan berarti mereka tidak berperan, tapi peran sesuai dengan tugas pokoknya, sesuai ketentuan undang-undang. Jadi ini sangat jelas sebetulnya. Kalau toh peranan instansi, saya jarang melihat itu diatur dalam satu undang-undang. Kalau peran, apalagi ini menyangkut keterkaitan. Pengaturannya itu, Bung Karni, banyak produk-produk. Kalau di Inggris itu ada namanya counter terrorism strategy. Itu bisa tiap tahun dirubah, bisa tiap 2 tahun sesuai perkembangan. Australia itu disebut white book. Itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Amerika juga begitu, itu per kasus kemudian dirubah. Nah, sebetulnya sekarang jangan hanya fokus kalau itu bom-bom konvensional itu. Bagaimana kalau terjadi itu serangan pemusnahan massal, CBRN, chemical, biological, radiological, nuklir. Ini tidak jauh, sangat mungkin terjadi.
Siapa yang menangani ini? Itu juga sudah kita latihkan. 12 kali latihan kita dibantu pemerintah Kanada karena dia canggih teknologi. Bahkan kita sudah dikasih itu peralatan buat first responder. Itu baju itu yang untuk menyingkirkan bahan nuklir segala macam itu kita dibagi. Saya bagikan yang terbanyak itu di Ziad, Angkatan Darat, Nupika. Di sana kita bagikan. Mabes Polri sedikit, pemadam kebakaran ada, Departemen Kesehatan itu ada, dan kita sudah sering latihkan. Kita latih di sini, datang orang Kanadanya ke sini, expert, atau kita berkunjung ke sana. Karena internasional itu melihat sangat mungkin terjadi ini racun nuklir. Ini bukan mustahil. Nah, bagaimana mengantisipasi ini? Buatlah itu yang sejenis di bawah undang-undang, terserah apa namanya, misalnya strategi penanggulangan terorisme dalam hal serangan CBRN. Bagaimana kalau pembajakan? Kita belum ada protapnya. Bagaimana pembajakan di laut? Belum. Tapi bukan berarti TNI tidak bisa berbuat. Dengan alat gapi itu jalan itu. Saya kira. Nah, kemudian tadi bahwa undang-undang lama itu belum ada perlindungan korban. Saya tidak setuju, Pak. Ada pasalnya, yaitu kompensasi, restitusi, rehabilitasi. Itu sudah ada di situ. Jadi saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan dan menjadi beban sehingga berlama-lama pansus kita itu. Nah, sekali lagi kembali definisi. Mohon, tidak semua negara, bahkan lebih banyak negara tidak memasukkan definisi dalam undang-undang itu. Tidak. Amerika itu FBI punya, Kementerian Luar Negeri punya, CIA punya, Homeland Security punya definisi. Tidak satu pun yang dimasukkan di undang-undangnya. Nah ini, jadi kenapa kita terhambat dengan definisi itu? Toh dalam undang-undang existing itu, saya lihat di pasal 1 itu jelas. Itu saya kira kalau mau diangkat definisi paling aman, tidak ada perdebatan. Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan undang-undang ini, dijabarkan di situ. Selesai. Saya kira simpel. Selama ini apa BNPT? Ya? BNPT nggak pernah dilibatkan di pembuatan undang-undang ini. Begini, Pak. Sebetulnya ini bukan baru 2016 Pak diajukan ke DPR itu. 2004 masih DKPT. Kebetulan staf saya itu jago-jago semua, Pak. Ada profesor, dirijen itu. Termasuk waktu itu Dirjen Perundang-undangan, Profesor Gani Abdul Ghani, yang membidani Perpu nomor 1 itu. Nah, saya minta beliau, mari kita susun. Kita sudah siapkan draft itu, Pak, 2014. Diparaf semua instansi itu. Itu TNI, Polri, instansi terkait semua paraf. Udah setuju. Diajukan. Kita monitor setahun, belum masuk prolegnas. Nanti tahun depan. Tahun depan begitu lagi. Enggak, untuk masa ini enggak dilibatkan apa? BNPT. Tentu dilibatkan. Dalam tim pemerintah saya lihat itu pejabat kan? BNPT ada di situ. Saya kira demikian, Bung Karni. Terima kasih. Mungkin Ketua Pansus bisa nanggapin, tapi jangan panjang-panjang. Ya, pertama ingin saya tanggapi soal definisi. Saya kan di awal tadi sudah menyampaikan bahwa pembahasan di Pansus itu suasananya tidak ada faksi-faksi lagi. Itu sama-sama berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Ya, memang tapi kita ingin membahas definisi di awal. Tapi kan pemerintah mengatakan nanti kalau definisi duluan sangat terbatas ruang kita untuk menetapkan pasal-pasal yang bisa menjerat teroris. Usulannya apa kita tanya?
bagaimana kalau kita selesaikan dulu pasal-pasalnya, sehingga kemudian dengan gambaran pasal yang ada itu kita bisa merangkum sebuah definisi yang sekali sebut semua pasal itu bisa terakomodir dalam definisi itu. Jadi membahas definisi di akhir itu juga kesepakatan, bukan karena keinginan DPR, tapi memang kesepakatan supaya definisi itu komprehensif, tidak lagi ada pasal yang tidak bisa dimasukkan gara-gara ada definisi yang dibuat duluan. Itu yang penjelasan pertama, ya. Jadi kalau kemudian dikatakan definisinya dibuat di belakangan, nanti ada pasal yang sudah disetujui kemudian menjadi batal kembali, itu saya kira justru pemikiran yang anomali dari pembahasan yang kita lakukan di pansus. Yang kedua, kemudian dengan definisi ini, Enggak, yang keduanya mungkin langsung aja ke pelibatan TNI tadi. Beliau mengatakan undang-undangnya udah ada selama ini, ngapain berdebat? Kira-kira begitu. ya, selama ini pelibatan TNI itu BKU, Bang Karni. Ya itu ya beliau BKU. maksud. Kita tidak sepakat bahwa TNI itu dilibatkan BKU. Kenapa? Karena di undang-undangnya jelas amanatnya. 14 operasi militer selain perang, salah satunya adalah pemberantasan terorisme. Dan itu tidak pakai BKU. Yang BKU itu misalnya menjadi guru di sekolah daerah-daerah perbatasan, ikut menanggulangi bencana alam, itu dijelaskan di situ BKU. Tapi kalau pemberantasan terorisme itu bukan BKU. Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Kita masukkan saja di undang-undang ini bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah salah satu operasi militer selain perang. Kemudian bagaimana pelibatan dan kapan dia terlibat, itu kita serahkan kepada Perpres. Dan ini jalan yang kita tempuh ini, pertama untuk memudahkan keputusan politik karena ada acuan yang permanen. Yang kedua, untuk memberi ruang kepada TNI mengadopsi semua konten yang terdapat di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang tentang Ketahanan Negara, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Jadi rujukannya memang ke situ. Jadi tidak ada bias, tapi kita lakukan pelibatan secara proporsional sesuai dengan Undang-Undang TNI itu sendiri. Jadi saya kira ini langkah kemajuan, bukan membuang-buang waktu, apalagi seakan-akan ini sia-sia karena sudah diatur sebelumnya. Saya kira kalau sudah diatur sebelumnya, kita nggak akan atur lagi itu di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Baik, terima kasih Pak Zumi. Pemirsa, siapapun yang mendukung teroris atau menganggap teroris itu adalah cara untuk ataupun sarana yang sah atau legitimit atau mencari faedah dengan menggunakan teroris yang mencelakakan banyak orang, di mata saya mereka itu adalah teroris juga. Miloš Zeman, Presiden Ceko. Kita rehat gitu ya.